Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, warga TikToker Kelurahan Tegal Gede. Alhamdulillah kita bisa menyapa kembali Senin tanggal 10 Juni 2024 bersama saya Abdul Kamil, Lurah Tegal Gede. Kita akan ngobrol apa nih yang menarik tema pada pagi hari ini ya. Saya balik dulu. Ini sudah pas nih. Rekan-rekan warga TikToker Kelurahan Tegal Gede, dimanapun anda berada, di Senin pagi hari ini, tetap semangat ya. Happy Sunday ya, di hari Senin. Tentu ini menjadi motivasi baru bagi kita semua setiap minggunya. Sama juga di kita di Kelurahan Tegal Gede ini. Biasanya saya ambil apel setelah ini jam 8 untuk memotivasi seluruh staf karyawan kelurahan ya. Dan juga sekaligus ada evaluasi ya terhadap berbagai pelayanan yang ada. Namun alhamdulillah hingga saat ini tidak ada komplain, saran masukan ya, dan semoga tetap terjaga ini ya pelayanan yang ada di Kelurahan Tegal Gede ini. Rekan-rekan TikToker Kelurahan Tegal Gede, saya hanya ingin menyampaikan satu hal yang sederhana, yaitu terkait dengan ini kan sekarang memasuki bulan Dzulhijjah ya. Kalau pemerintah Arab Saudi sudah menetapkan kemarin hari Jumat sebagai 1 Dzulhijjah. Kemudian pemerintah Indonesia menetapkan hari Sabtu sebagai tanggal 1 Dzulhijjah, sehingga akan ada sedikit perbedaan pelaksanaan Idul Fitri ya. Pelaksanaan Idul Adha ya. Dan biasanya yang cukup menonjol itu di Idul Adha adalah terkait dengan wukuf Arafah dan puasa Arafah ya. Apa maksudnya? Kalau sudah kita yang melaksanakan ibadah haji, maka pada saat itu melaksanakan wukuf di padang Arafah. Nah, sedangkan umat muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji biasanya disunahkan untuk melaksanakan sunnah puasa Arafah. Nah, bedanya nanti mulai dari sana, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah wukuf hari Sabtu ya di Saudi, sedangkan kita di Indonesia makasih ya. Sedangkan kita yang di Indonesia ini akan puasa di hari Minggu. Lalu gimana puasanya? Nah, kemarin saya dapat beberapa referensi ya. Saya bukan ustadz, cuma untuk menenangkan aja warga TikToker Kelurahan Tegal Gede bahwa puasa Arafah itu adalah puasa 1 hari sebelum Idul Adha itu ya, menurut Ustadz Profesor Dr. Aminullah El-Hadi yeah. Sehingga jika kita meyakini bahwa Idul Adha hari Senin, ya puasanya minimal hari Minggu ya. Kalau ada yang juga melaksanakan puasa tarwiyah, yaitu 2 hari sebelumnya, berarti mulai dari hari Sabtu. Itu saja, sederhana itu ya, karena masing-masing sudah ada yang bertanggung jawab terkait dengan keputusan-keputusan itu ya, fikihnya, hukumnya dan sebagainya ya. Kita yang awam-awam ini ikut yang alim aja ya, ikut yang lebih paham agama. Kemudian apalagi yang menarik di bulan Dzulhijjah ini? Nah, biasanya di bulan Dzulhijjah ini yang menarik itu adalah banyak fenomena, khususnya di Kelurahan Tegal Gede biasanya ya, di Jember ya, mungkin juga di seluruh Indonesia mungkin ya. Saya tidak tahu juga kalau memang ada TikToker yang dari luar Jawa, mungkin luar Jember ya, bisa sharing-sharing. Biasanya itu banyak fenomena
ini bulan pernikahan ya. Nah itu yang penting sebenarnya, bulan pernikahan di bulan Dzulhijjah atau hari raya besar ya. Ini biasanya antri bikin N1, surat pengantar nikah dan sebagainya ya. Saya ucapkan selamat bagi mereka yang akan melaksanakan pernikahan di bulan ini, di tahun ini ya. Ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi jenengan semua, dan disunahkan kita untuk mendoakan bagi yang sudah melaksanakan pernikahan, yang masih akan melaksanakan pernikahan ya, dengan doa barakallahu hulakah wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair ya. Semoga keberkahan dilimpahkan kepada kalian berdua ya. Namun yang perlu kami ingatkan, lalu apa tuh fungsinya dengan tugas kita ya sebagai lurah nih di Kelurahan Tegal Gede. Nah ini yang perlu kita ingatkan, yaitu terkait dengan usia pernikahan ya. Ya pastikan bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak sudah menginjak dewasa ya, yang mau dinikahkan, usia menikahnya harus minimal 21 tahun ya. Minimal 21 tahun, karena kalau di bawah itu nanti butuh dispensasi nikah. Kan kemarin Bapak Bupati sudah menyampaikan bahwa dispensasi nikah akan dipersulit kalau yang bersangkutan ini masih status pelajar. Nah, resikonya harus dikeluarkan dari sekolah ya. Eman-eman nih sebenarnya ya. Oleh karenanya Bapak dan ibu-ibu semua, adik-adik, remaja ya, mari kita sama-sama berpikir positif terus ya, dan berkarya untuk bangsa. Karena usia Anda juga masih ya di bawah 21 tahun, terus banyak belajar aja dulu ya. Yang usia SMA fokus saja untuk belajar, jangan memikirkan mau menikah ya. Kenapa pemerintah agak mempersulit untuk proses pernikahan? Yaitu tadi, agar usia menikahnya di usia yang sangat matang, baik secara fisik maupun secara psikis ya. Pertama secara psikis sebenarnya. Kalau secara fisik ya bisa jadi ada persoalan juga, dan ini juga pemicu masalah-masalah ini stunting dan kelahiran yang risiko tinggi lainnya gitu ya, jika terlalu muda ya, hasil dari beberapa penelitian ya dari Dinas Kesehatan. Walaupun memang ada beberapa orang yang mungkin ya saat usia di bawah itu masih strong ya, misalnya ya, kenapa kok ibu-ibu kita dulu, orang-orang kita dulu, zaman-zaman dulu ya, usia-usia muda itu tidak ada masalah gitu kan ya. Sebenarnya bukan tidak ada masalah, mungkin informasi ya, kemudian hasil penelitian dan sebagainya itu juga belum semasif sekarang ini ya. Ini kan lagi kita gencar-gencarnya untuk mengurangi, bahkan menekan hingga ya kalau bisa menghilangkan anak-anak stunting ya, atau kurang gizi, karena kasihan sekali mereka ketika pertumbuhannya terhambat baik secara fisik maupun psikologis, hanya karena mungkin ya kan kondisi ibunya dulu waktu hamil masih kurang umur, kemudian kebutuhan ekonomi juga ya, masih ada hambatan sehingga nilai gizinya kurang dan sebagainya. Nah ini menjadi perhatian bersama. Tapi bukan berarti kalau sudah usianya cukup lebih dari 21 tahun kemudian kita larang menikah ya, karena mungkin penghasilannya belum mapan ya, kalau pekerjaannya belum mapan. Enggak begitu. Nah, kalau masalah gizi dulu, kekurangan gizi, mungkin pemerintah sudah menyiapkan beberapa intervensi ya, seperti pemberian makanan tambahan, mungkin ada program juga pemberdayaan masyarakat seperti di Kelurahan Tegal Gede ini. Dan sebenarnya ada dua solusi yang bisa disampaikan untuk mereka yang mungkin ya kebutuhan proteinnya kurang ya, khusus untuk kebutuhan protein hewani maksud saya.
Apa itu? Itu secara detail mungkin di kesempatan lain akan saya sampaikan. Saya secara umum saja menyampaikan ini di sini. Yang pertama yaitu dengan ini ya, tapi butuh kesadaran, kopenan ya, dan ketelatenan juga. Jadi kerjasama semua pihak. Yaitu pelihara ikan lele ya, budidaya lele di Cempolong. Ini sudah kita lakukan, kita buatkan. Kemanten Wedding Service, Pak Lurah Anda. Terima kasih Bu Kemanten. Ini di mana ini tinggalnya Bu Kemanten? Ya tadi ya saya sampaikan terkait dengan itu pelihara lele di Cempolong. Kenapa kita sosialisasikan untuk pelihara lele di Cempolong? Karena hanya membutuhkan space yang kecil, mungkin ya maksimal 1 kali 1 meter itu bisa sudah pelihara. Dan juga lele itu kan butuh minimal ada 2 kolam ya, karena kalau satu nanti dia akan kanibal gitu. Yang pertumbuhannya lebih cepat akan memakan pertumbuhannya lebih lambat, sehingga minimal harus punya 2 kolam ikan. Dan ini juga sudah kita siapkan contohnya. Nah ini coba kameranya saya geser ke depan ya. Oke, nah itu di depan saya. Ini musola Kelurahan Tegal Gede. Oke, terima kasih Bu. Ini apa Mbak Alia tah ini? Nah ini nih yang kebun gizi ya, ini kebun gizi ya, ini oke ya. Di belakang kebun gizi itu kita pelihara lele ya, dalam Cempolong gitu ya. Kalau kita pelihara ikan di dalam kolam ya ini ikan dalam kolam, tapi ini ikan hias ya. Ikan apa, koi ya, ikan koi ya, tidak untuk konsumsi. Kalau ada yang mau konsumsi ya boleh sih, cuma kasihan. Ya jadi itu ya. Kalau apa ini lele sudah kita ada contohnya di sini dan sudah panen beberapa kali. Bisa nanti belajar langsung dengan Pak Sanusi yang hampir tiap malam jaga di kantor Kelurahan Tegal Gede. Nah yang kedua, kalau kurang nyaman dengan pelihara budidaya ikan ya, lele ya, bisa ini berternak ayam. Ayam apa ya, ayam yang biasa aja, ayam kampung aja gitu kan. Cuma masalahnya adalah jangan sampai ayamnya itu berkeliaran ya, hingga ke rumah tetangga, mengotori sekitar dan sebagainya. Makannya dari mana? Ini bisa lebih irit sebenarnya, karena kalau lele tetap butuh sentrat ya. Kalau nanti dikasih makanan yang lain juga pertumbuhannya kurang bagus gitu. Nah kalau ayam ini justru lebih mudah sebenarnya. Yaitu apa? Itu dengan makan dari sisa makanan keluarga ya, atau tetangga, atau mungkin ada warung-warung nasi di sekitarnya. Nah itu bisa kita titip, Pak Ibu misalnya ada sisa makanannya, kumpulkan, berikan ke ayamnya. Lalu bagaimana baunya? Nah pasti pertanyaan seperti itu ya kan. Agar tidak bau, nah, ternyata ini ada triknya, tapi saya belum berani menyampaikan lebih detail ya. Karena apa? Nah saya sendiri belum pernah nyoba gitu ya. Cuma ada di channel Instagram apa ya, terkait dengan pelihara ayam itu saya menarik sekali itu. Ingin coba nih, sedang men-challenge beberapa warga Tegal Gede ini untuk bikin serupa. Ya, yaitu dengan apa? Dengan cara menumpuki alasnya itu, alas kandangnya itu dengan perbanyak ini daun kering atau serbuk gergaji ya. Sisa gergaji itu dikumpulkan, kemudian itu bisa ditumpuk gitu ya.
ditumpuk di alasnya banyak, maka itu akan mengurangi bau, bahkan bisa dikatakan tidak bau. Nah, kalau sudah dua faktor itu aman, maka insya Allah akan banyak yang pelihara ayam. Ya itu aja ya dulu ya sementara ini. Tapi kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan, disampaikan terkait hal-hal apapun, nanti bisa disampaikan ke kami via WA bisa, inbox bisa. Cuma memang kalau inbox biasanya jarang saya balas langsung ya di sosmed. Karena apa? Karena seringkali kan akun sosmed itu kan macam-macam ya. Nah, VA aja di WA online. Nah, untuk terkait dengan pelayanan Kelurahan Tegal Gede bisa dicek nih di www, di belakang saya itu kan ada www.kelurahantegalgede.jemberkap.go.id ya. www.kelurahan-tegalgede.jemberkap.go.id. Dan kami ini berada di area Kelurahan Tegal Gede ya pagi hari ini. Nah, nanti jam 8 ini saya kemudian akan apel bersama seluruh staf Kelurahan Tegal Gede, hingga kita sudahi dulu untuk live TikTok pagi hari ini. Semoga bisa berkesempatan bergabung di pagi-pagi berikutnya ya. Itu saja dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.